Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7, saya Arif Kurniawan, bersama rekan-rekan saya, ada Mas Zaki, ada Mas Burhan, ada Mas Fauzi, dan juga ada Mas Dika, akan memaparkan rencana aksi penerapan manajemen ASN dan juga Smart ASN di Kementerian Pekerjaan Umum. Tema yang kita dapatkan adalah implementasi dan juga efektivitas monitoring PU dalam peningkatan kinerja unit kerja. Monitoring PU adalah aplikasi penting yang digunakan untuk memantau proses pekerjaan, capaian fisik, dan realisasi keuangan di berbagai proyek. Namun dalam penggunaannya kami menemukan beberapa permasalahan yang perlu segera dibenahi agar kinerja unit kerja dapat meningkat. Kami menemukan permasalahan ataupun isu. Yang pertama adalah permasalahan mengenai bug aplikasi dan juga keterbatasan infrastruktur. Faktanya aplikasi sering mengalami error atau bug sehingga proses input dan juga pembaruan data terganggu. Ini berakibat data progres pekerjaan bisa hilang ataupun tidak terbaca dengan benar. Ini berdampak pada data yang keliru, kemudian adanya perlu revisi, kemudian pekerjaan yang terhambat, waktu terbuang, dan juga input data harus diulang dari awal. Jika dikaitkan dengan manajemen ASN dan juga Smart ASN, dalam manajemen ASN data yang akurat dan tepat waktu adalah dasar evaluasi dan juga pengambilan keputusan. Smart ASN menuntut ASN untuk melek digital dan juga memanfaatkan teknologi dengan maksimal. Bug yang tidak diatasi akan menghambat hal-hal tersebut. Isu yang kedua adalah tampilan aplikasi yang kurang ramah pengguna. Faktanya banyak pengguna kesulitan mencari menu atau tombol, sehingga proses input menjadi lebih lambat. Hal ini berdampak pada proses input dan update data memakan waktu lebih lama dari biasanya, kemudian juga ada risiko kesalahan lebih tinggi, dan juga kepuasan pengguna menurun. Jika dikaitkan dengan manajemen ASN dan Smart ASN, aplikasi kerja seharusnya mempermudah, bukan mempersulit. Tampilan yang membingungkan, mengurangi produktivitas, dan menghambat pelayanan prima yang menjadi tuntutan Smart ASN. Isu ketiga terkait pedoman penggunaan yang belum lengkap. Faktanya panduan yang ada belum detail dan mudah dipahami. Sosialisasi pedoman belum rata, terutama di unit kerja daerah. Perubahan fitur itu sendiri tidak selalu diikuti pembaruan pedoman secara tepat. Dampaknya, yang pertama, ketidakseragaman data, kemudian tingginya potensi human error, dan informasi terlambat untuk diperbarui. Kaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN itu sendiri, tanpa pedoman yang jelas, ASN tidak bisa memanfaatkan aplikasi secara optimal. Hal ini menghambat pengelolaan kinerja dan pelayanan publik yang tepat dan akurat. Nah, dalam pemilihan isu prioritas, kami menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth untuk menentukan isu mana yang paling penting untuk segera diatasi. Hasilnya, permasalahan bug aplikasi dan keterbatasan infrastruktur menjadi core issues karena langsung mempengaruhi fungsi utama aplikasi sebagai alat pengendalian kinerja dan pemantauan progres proyek. Oke, yang terakhir adalah analisis dan rekomendasi solusi. Bug dan infrastruktur aplikasi yang lemah dapat berdampak serius seperti menghambat akuntabilitas dan transparansi, memutus rantai informasi dari lapangan hingga pimpinan, menyulitkan deteksi dini permasalahan proyek, berpotensi menyebabkan keterlambatan pekerjaan dan deviasi anggaran. Beda dengan masalah tampilan atau pedoman penggunaan yang dapat diatasi melalui pelatihan. Bug dan infrastruktur aplikasi memerlukan perbaikan teknis yang mendasar. Rekomendasi dari kelompok 7 adalah yang pertama, maintenance rutin di luar jam kerja agar tidak mengganggu operasional. Yang kedua, pengujian fitur secara terpisah dan menyeluruh untuk menemukan bug lebih cepat. Yang ketiga, perbaikan bug kecil segera sebelum menjadi masalah besar. Yang keempat, kode refactoring atau membersihkan kode lama yang sudah tidak terpakai. Yang kelima atau yang terakhir yaitu untuk mengetahui batas kapasitas server dan kesiapan menghadapi beban penggunaan yang besar. Nah, sebagai penutup,
Dengan mengatasi masalah bug dan memperkuat infrastruktur, monitoring PU akan berfungsi secara optimal sebagai instrumen pengendalian, transparansi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen ASN, yaitu mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya smart ASN yang profesional, adaptif, dan melek teknologi. Demikian paparan dari kelompok 7. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.